hormati Bapak Ibu guru yang telah terundang di acara diseminasi dengan tema budaya positif untuk CGP Angkatan ke-8, yaitu Bapak Yusuf Sururi dan juga Ibu Sulistiana. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di lab ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bahwa sekolah kita ini walaupun memang belum terpilih menjadi sekolah PK atau sekolah COE atau sekolah CGP itu apa namanya? Penggerak. Sekolah penggerak. Tapi alhamdulillah banyak sekali guru-guru di SMK 2 ini yang tertarik berminat untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Memang harapannya adalah bahwa di kurikulum Merdeka ini dengan adanya sebuah proyek di CGP ini diharapkan bahwa nanti kurikulum Merdeka ini bisa terimplementasi dengan sempurna. Karena memang banyak sekali yang saya pahami sendiri bahwa di kurikulum sebelumnya itu paradigma guru itu sangat berbeda dengan paradigma ketika beliau-beliaunya ini disodori sebuah kurikulum baru yang bernama kurikulum Merdeka. Paradigma yang berbeda itu yang membuat akhirnya sesuatu itu pada saat kita itu melakukan transfer ilmu pengetahuan itu impact-nya berbeda terhadap peserta didik. Nah, harapan dari stakeholder, dari pemimpin kita itu bahwasanya dari mulai start kurikulum Merdeka ini dicanangkan sampai nanti kurikulum itu menjadi sebuah pondasi awal kebangkitan bangsa ini, kan begitu. Jadi yang selama ini bahwa seorang peserta didik itu dia itu seperti ibaratnya budak yang harus disuruh belajar semua mata pelajaran yang ada di kurikulum tersebut, kan begitu kan ya. Contoh misalnya di jurusan permesinan, anak itu harus belajar semua mata pelajaran yang ada di permesinan. Padahal seorang anak peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki keinginan passion yang berbeda-beda. Ada yang dia itu tidak suka kotor, IQ-nya main, programmingnya main. Maka apakah kita harus paksa dia itu hebat di elas misalnya atau di bobot misalnya? Kenapa nggak kita bawa aja dia ke CNC seperti itu? Karena di CNC itu atau gambar teknik misalnya, yang dia itu mungkin tidak terlalu banyak bermain di lab seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kita bisa membuat sebuah benang merah bahwasanya karakteristik siswa itu berbeda-beda. Siswa itu memiliki passion, keinginan yang berbeda-beda. Yang ujungnya adalah profesionalisme. Jadi harapan dari kurikulum itu adalah anak-anak itu dididik profesionalisme. Kalau selama ini kita melihat profesionalisme itu kan didapatkan ketika kita itu menempuh sebuah pendidikan yang di atasnya SMK atau SMK. Gitu. Nah, keinginannya pemerintah tuh startnya itu nggak di situ, startnya itu lebih awal lagi. Kalau bisa anak SD, anak SMP yang dia itu sudah memiliki passion seni misalnya, startnya sudah di situ. Jadi ketika mereka itu duduk di bangku SMK atau di usia 15-17 tahun itu seperti Michael Owen. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Michael Owen di usia 17 tahun, usia termuda pemain sepak bola yang ikut di Piala Dunia. Bayangkan, termuda, rekor pertama kali saya pernah dengar itu Michael Owen. Kemudian dia belajar sepak bola itu sejak umur kapan? Sejak umur berapa? Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi harapannya adalah bahwa nanti dari diseminasi ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu, mendapatkan banyak sekali pencerahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk Bapak Yusuf Sururi dan juga Ibu Sulistiana yang telah berhasil ke CGP Angkatan ke-8 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Waka mewakili Kepala Sekolah ya untuk acara diseminasi budaya positif untuk kami calon guru penggerak Angkatan ke-8 ya, bukan ke-8, Angkatan ke-8 ya, di SMK Negeri 2 Jember tahun 2023. Ini adalah diseminasi ini adalah penyebarluasan atau pemberitahuan secara halayak ramai tentang apa yang sudah kita pelajari di program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini kita bersama-sama untuk ya bergerak dan menggerakkan, yaitu salam dari guru penggerak. Jadi awalnya kita harus tergerak terlebih dahulu, setelah itu kita bergerak, setelah itu menggerakkan jenengan-jenengan supaya sama-sama kita nanti untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang klasik
kita cari solusi-solusi yang sangat jitu itu melalui program semacam ini, yaitu diseminasi, penyebarluasan informasi-informasi yang memang sudah kami ikuti di program pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada kata-kata budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan budaya yang memang harus kita lakukan di sekolah, karena di sekolah ini kita berhubungan dengan murid atau peserta didik yang paling. Waalaikumsalam. Monggo. Agak ke depan nggih, biar enggak apa, monggo. Presensi? Presensi ini di mana? Oke, selamat datang guru BK. Ini memang diharapkan juga wali kelas dan juga guru mapel. Memang di sini kita berhubungan dengan murid, ya perilaku murid dan budaya-budaya murid yang memang beragam macam dari kultur atau background yang berbeda-beda. Nah, di sini kita sebagai guru harus bagaimana, harus mencari solusi, harus memberikan kenyamanan pada murid, memberikan solusi atas apa-apa yang mungkin ya dihadapi oleh murid, karena memang budayanya kita berada di pertengahan, yaitu budaya pendalungan. Nah, budaya positif apa saja yang akan kita bahas di sini ya, ini untuk yang pertama ini kita harus tahu Bapak Ibu bahwa kita berada di pendidikan. Di dalam pendidikan ini kita tidak boleh lepas pada Bapak kita, Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara, di mana di sini memberikan suatu pemikiran atau filosofi tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu merupakan persemaian benih-benih. Ini bahasa filosofi nggih. Jadi persemaian benih-benih ini diibaratkan oleh siswa kebudayaan, yang budaya-budaya yang memang harus kita sekolah mungkin punya budaya bekerja, budaya positif, budaya segala macam yang memang untuk budaya SMK akan berbeda dengan budaya SMA. Monggo Bapak Ibu. Kalau bisa mendekat saja biar dapat kamera, nggih, monggo. Numpuk-numpuk ya Pak pengajian ya. Ya. Monggo di sini bisa Bapak Ibu. Nah, ini keantusiasan Bapak Ibu sekalian ini memang diharapkan oleh monggo ngambil sendiri ya untuk konsumsinya. Nah, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan, ya budaya membaca, budaya positif, budaya segala macam itu dalam masyarakat. Dan tujuan pendidikan itu adalah menuntun kodrat, menuntun. Jadi kita itu tidak bisa mengubah Bapak Ibu, tapi bisanya menuntun mereka untuk pada kodratnya. Kodrat anak itu seperti apa sih? Apakah harus sama dengan gurunya? Apakah harus? Nah, ini anak-anak punya kodrat masing-masing sesuai zaman. Zamannya untuk sekarang tidak bisa kita buat seperti zaman kita dahulu. Jadi zamannya sekarang itu main game umpamanya, ya itu berarti kita bagaimana caranya itu biar anak-anak itu kalau suka game itu bisa kita modif pembelajaran atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan perilaku, sikap itu ya melalui apa yang mereka ya suka atau yang memang tren di zamannya murid kita atau peserta didik kita. Nah, agar mereka mencapai keselamatan, mereka itu harus selamat. Kalau tidak selamat ini yang ya berarti kita pendidikannya tidak berhasil. Dan kebahagiaan, mereka selamat dan bahagia setinggi-tingginya sebagai manusia. Jadi lulusan nanti mereka itu akan bahagia, ya selamat, dan ya ada di anggota masyarakat, mereka itu bisa bahagia sebagai memberikan manfaat, dan juga bahagia karena beraktualisasi diri, sudah melakukan atau mendapatkan bekal dari sekolah untuk bisa dijalankan di masyarakat. Oleh sebab itu pendidik dapat menuntun tumbuh kembang atau hidupnya kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki perilaku mereka yang bukan pada dasarnya, tapi perilaku yang sudah baik itu ya ditumbuhkan lagi, dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi kekuatan kodrat ini kalau memang sekarang zamannya IT, ya kita memang penuhi dengan IT. Kalau mereka di alamnya itu ya berada di sekolah, ya kita juga membuat mereka itu juga tumbuh, berkembang, dan nyaman dalam melakukan tuntunan atau keselamatan atau kebahagiaan untuk mereka menjadi insan sebagai insan individu dan anggota di masyarakat. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
disiplin positif. Disiplin ini kita ada semacam makna bahwa disiplin ini hubungannya dengan belajar positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa saja? Mungkin yang terbiasa dengan PKL itu ada 7 nilai-nilai kebajikan non teknis. Anggap saja yang non teknis. Nah, itu ada ya disiplin, ada kerjasama, ada kolaborasi, ada etos kerja. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang di sini memang banyak sekali, tapi kita sebagai sekolah itu tidak bisa memberikan begitu banyaknya. Kalau dulu di kurikulum sebelum Merdeka ini kita mengenal 18 karakter yang harus dijalankan di sekolah atau dipenuhi oleh peserta didik. Apa saja itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal? Nah, ini ada teori kontrol yang disematkan oleh William Glasser. Ini ya orang mungkin di luar negeri. Teori kontrol di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini masih ilusi, Bapak Ibu sekalian ya. Ilusi itu wah membayangkan atau imajinasi. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Oke, kita pahami dulu di sini. Ini adalah teori kontrol. Kita lanjut. Nah, ini ada tadi teori kontrol, ada stimulus respon. Stimulus itu ya ini bahasa akademis atau bahasa sains ya, dan ada respon. Kalau bahasa Indonesia ini ya rangsangan dan tanggapan. Teori kontrol kita ada di mana? Nah, stimulus respon itu mengatakan bahwa realita itu adalah kebutuhan. Murid itu memiliki kebutuhan dasar yaitu belajar. Itu kita sama, realita kita itu sama. Tapi di teori kontrol mengatakan bahwa realitas kita itu berbeda. Realitas kita sama, pokoknya gurunya ya harus seperti ini, murid harus sama seperti ini. Yaitu tadi yang Pak Waka kurikulum mengatakan bahwa anak-anak itu passionnya itu di mana, itu kita tuntun mereka ke sana. Tapi kalau dibuat sama seperti kita, mereka akan ada mungkin ya mungkin rasa-rasa yang tidak setuju dengan apa yang dirasakan, kebutuhan mereka kok tidak sesuai. Ini ada semacam penolakan. Nih, stimulus, respon, ada rangsangan, ada tanggapan. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Satu murid yang nakal dengan satu murid yang diem itu akan memiliki gambaran imajinasi untuk kebutuhan belajarnya itu akan berbeda. Tapi untuk yang di stimulus respon itu dianggap harus semuanya sama semuanya sudah. Pokoknya ini pasten ya harus pasten semuanya. Nah, itu ya untuk bahasa Inggris atau mungkin di produktif. Buat Palu ya PKK ya Palu semua. Nah, itu ya padahal ya mungkin hampir sama. Mungkin caranya yang membuat mereka itu berbeda sesuai dengan desain yang mereka sukai, mungkin semacam itu untuk yang teori kontrol. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini masih di mana kita ya? Anak itu harus seperti kita, ya. Kita sudah baik, anak itu harus baik seperti kita. Nah, itu di stimulus respon. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Anak akan berbeda. Kalau ditanya, ya mereka suka bubut, tapi ada yang hanya sekedar suka, ada yang sukanya itu melebihi ya gurunya, karena memang ada kepentingan mereka punya bengkel atau enggak ya, atau mereka itu memaknai bahwa bubut itu sangat penting karena itu dasar dari, ada yang berpandangan bubut hanya sekedar sebagai menambah atau tambahan untuk keilmuan di pemesinan. Nah, kalau di stimulus respon kita beri anak itu supaya sama pemikirannya, itu sama dengan yang kita berikan. Anak satu dengan anak yang lainnya itu akan dipandang sama untuk hasilnya. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali kita ya ada anak yang mungkin di hari pertama, anak saya ya anaknya Budiana itu ya sudah melakukan hal yang ya mungkin melanggar ya itu, dan itu memang dianggap buruk. Padahal menurut dia itu tidak buruk gitu ya, tapi menurut kita buruk, dan itu memang buruk. Itu anggapan kita bahwa di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, semua perilaku itu pasti ada tujuan. Kita ke kiri itu pasti ada tujuan, kita ke kanan ada tujuan. Jadi kadang-kala ya kita tanya sama murid kita, "Lih, kenapa kok begadang?" Tidak ada, Pak. Nah, ini kan jawaban yang kadang-kala ini ada di mana perilaku mereka. Nah, ini harus dengan kondisi yang mungkin kita bisa menggali informasi bahwa perilaku pasti ada. Begadang itu ya Pak, saya
main game Pak, iya Pak, saya sama teman-teman Pak, iya Pak. Nah itu pasti ada tujuan. Nggak mungkin nggak ada tujuan. Tidak ada Pak. Kamu kok ada di sini? Nggak ada Pak. Nah itu nggak mungkin. Pasti ada tujuan. Nah itu yang di teori kontrol. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita seringkali ya membuat anak itu gagal terus. Kok kamu disuruh masuk tiap pagi jam 7 kok masih aja telat, kesiangan. Nah, karena sudah pemaksaan terus dipaksa, gak omes ya akhirnya dipaksa karena gagal. Ini yang ada di stimulus respon. Tetapi di sana kolaborasi dan konsensus, ini kesepakatan ya. Jadi dibuat semacam kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya mungkin, kamu bangunnya kesiangan, apa ada yang perlu dibicarakan, apa kamu ndak enak tidur atau ndak bisa tidur atau ada masalah dengan keluarga, apa itu dicari permasalahannya sampai kita punya kesepakatan dengan murid itu bahwa murid mempunyai pemikiran sendiri, solusi sendiri, cara untuk bisa tidak terlambat. Itu muridnya, bukan dari guru. Itu yang ada di teori kontrol. Jadi siswa itu lebih dibuat pilihan oleh pilihannya sendiri dan itu bisa dilaksanakan. Selanjutnya, model berpikir menang biasanya gurunya ya, kalah muridnya biasanya gitu. Kalau kamu nah ini gurunya akhirnya muridnya bisa mengikuti kita, itu kita menang. Murid merasa ya bersalah atau kalah. Padahal di teori kontrol, model berpikir kita juga ya senang, bahagia, anak juga senang, bahagia bisa melakukan solusi-solusi yang sudah dibuat oleh si murid. Semacam itu. Jadi selama kita berada di mana, kalau dulu memang saya selalu ya memaksakan, ya kita seringkali berada di sini. Nah sekarang kita akan mencoba untuk berada di sini, yang mencoba memang anak itu disesuaikan dengan kodratnya, mereka memiliki tujuan. Kalau berperilaku yang tidak positif, nah itu pasti ada alasan-alasan tertentu di sana. Lanjut gitu. Makna disiplin, ini dari Bapak kita, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya mungkin merdeka itu bebas gitu, bebas keuangan ya berarti ya uangnya banyak gitu ya, atau pekerjaan kita tidak ada masalah. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak mampu, tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Penguasa di sini siapa? Ya bisa pemimpin pembelajaran, bisa atasan kita, Kakomli, bisa juga mungkin kalau di NA Pak Badrus sebagai KNA, kalau di lingkup yang lebih besar ada wakil kurikulum, kemudian setelah itu di atasnya kita ada kepala sekolah. Kepala sekolah pun kadang sering ditegur oleh penguasa karena mungkin ada self disiplinnya yang gagal. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Suasana yang merdeka, suasana yang ya merdeka itu tidak terkekang, tidak terpaksa, pokoknya jauh dari kata-kata negatif. Itu merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri ya. Ini saya juga belajar di situ bahwa kita merdeka untuk diri kita sendiri ya. Itu kita harus bisa memerintah diri kita, harus cepat, harus selesai, harus bisa. Nah itu memang ini lebih kepada motivasi intrinsik, itu dalam trinsik itu ya ada hal-hal yang dari ide-ide kita. Jadi ide-ide yang ada dalam diri kita dan kita lakukan, nah itu memerintahkan diri sendiri, namanya motivasi intrinsik. Kalau dari luar ekstrinsik. Nah ini makna merdeka Bapak Ibu sekalian. Merdeka itu terlepas dari perintah, ya penjajahan kan kita diperintah oleh Belanda atau apa. Nah sekarang kita harus lepas dari perintah tapi bisa untuk memerintah diri sendiri. Ya di pekerjaan kita mungkin semacam itu. Diana Gosen, nah ini orangnya ya, saya belum kenalan, nggak tahu ya pokoknya orang yang punya risk loh. Nah, restructure, itu kembali, structure itu menyusun, jadi menyusun kembali disiplin-disiplin sekolah di tahun 2001. Kita berada di mana di 2001? Saya baru lulus kuliah itu ya, menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, kayak bahasa Madura ya, disiplina ya, budina, yang artinya belajar, Disiplina itu artinya belajar Bapak Ibu sekalian. Tadi di disiplin positif berarti belajar yang mengarah pada hal-hal yang positif.
positif. Nah, disiplin diri berarti belajar diri kita sendiri, harus menata diri atau bagaimana dapat membuat seorang menggali potensi. Potensi saya mungkin bisa cepat untuk berhubungan dengan IT, jadi saya akan membuat bagaimana potensi saya itu bisa tergali dan bisa juga terlaksana dan hasilnya juga bisa memuaskan. Nah, itu potensi. Potensi saya bisa ngomong bahasa Inggris dengan cepat dengan orang ya luar atau mungkin dengan lingkungan, itu bisa dianggap sebagai potensi. Nah, menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, mulia ini paling tinggi, yang sangat positif, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Satu hal yang mulia itu pasti akan mendapatkan penghargaan atau dihargai dan punya makna, arti sehingga kita apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu memiliki kebermanfaat pada orang yang berada di lingkungan kita atau di sekitar kita. Makna disiplin. Jadi disiplin itu kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya, kalau disiplin itu memang asalnya dari mana, dan itu bisa dimaknai sebagai belajar untuk ya ke diri kita sendiri untuk menggali suatu potensi yang ada pada diri kita dan kita munculkan, kita perlihatkan bahwa kita memang bisa, potensi kita itu mampu di mana. Nilai-nilai kebajikan itu kebajikan, bukan bijak ya, kebajikan ada hubungannya dengan kebaikan. Nah, kebajikan universal ini menyeluruh, tidak pandang bulu, dimanapun kita berada itu ya ini adalah sama kebajikannya. Nilai-nilai yang disepakati bersama yang merupakan payung besar atau fondasi kita dalam berperilaku. Agama Islam bagaimana kebajikannya ya, kemudian ya agama-agama yang lain, terus di sekolah nilai kebajikan kepada murid, kepada lingkungan warga sekolah itu ya seperti itu. Nah, itu hampir semuanya itu sama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita ya sebagai manusia bercita-cita ya kita harus baik kepada teman, baik terhadap diri sendiri, baik pada lingkungan kita. Nah, itu merupakan salah satu nilai kebajikan. Teori kontrol Dr. William Glasser bahwa setiap tindakan pasti memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu saya bawa ke sini ada tujuannya. Nah, ini ya. Selanjutnya Diana Dawson bahwa meyakini nilai-nilai kebajikan seorang akan dapat membangun motivasi intrinsik. Setelah jenengan berada di sini ada motivasi intrinsik. Kayak Pak Cahyo ke sini ono jajane. Nah, ini motivasi intrinsik ya. Ada yang motivasi wah engko ketemu Bukarin, Pak Yudis ya. Nah, ini motivasi diri, atau mungkin wah saya ingin ketemu, atau mungkin wah ini diseminasi budaya positif. Ada yang memang wah saya ingin tahu kayak Pak Dedi, ingin tahu lebih tentang apa yang memang ada di pendidikan program guru penggerak. Jadi kita memang harus sharing-sharing, memang ini yang kita pelajari, apa yang sebenarnya kita lakukan di sekolah-sekolah itu, di kelas-kelas ke putra-putri kita di sekolah itu memang sebenarnya sudah kita banyak lakukan, tapi harus bisa lebih terarah dan terkontrol, dan memang kita harus tahu apakah kita direstitusi, apa kita melakukan keyakinan kelas, apakah melakukan kontrol dari 1 sampai 6 atau bagaimana, atau kita masih melakukan hukuman, atau kita masih melakukan ya semacam memberikan konsekuensi. Nanti ada Bapak Ibu ya, kapan kita menghukum, kapan kita memberikan pilihan konsekuensi kepada anak, kapan kita memberikan suatu restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, ini nanti tingkat yang paling tinggi, tapi ya mungkin di mana kita melakukan restitusi. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang kita kenal, kita kan P5-nya ya, itu proyeknya. Tapi kalau profilnya itu bahwa mereka itu paling atas adalah ya beriman karena beragama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hamba dari Tuhannya, kemudian berakhlak mulia ini kepada makhluk yang ada di sekitar manusianya. Jadi ini hablum minallah, hablum minannas. Nah, ini semacam itu kalau di agama Islam. Kebinekaan global, bineka. Kita berada di Pendalungan, ada yang Teluk Lemak ya, atau yang Madura, ada yang Jawa. Jadi dan ada yang ya Jawa Madura jadi satu ya. Ini menjadi ciri khas. Nah, kebinekaan global ini bisa jadi ada yang dari luar Jawa, mungkin dari Papua. Nah, kita harus bagaimana? Nah, ini kebinekaan ini harus kita bisa berikan kepada siswa sebagai suatu karakter dari profil Pancasila. Selanjutnya ada gotong royong. Gotong royong ini seringkali kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Mungkin di bengkel-bengkel ada yang namanya semacam tutor sebaya. Ini siswa dengan siswa. Kalau guru dengan murid itu ya kolaborasi. Guru dengan guru namanya juga tim teaching atau apa ya, kolaborasi. Atau guru dengan lintas
mungkin Budi atau mungkin dari luar, stakeholder sama shareholder. Nah, ini bisa berkolaborasi jadi ada makna gotong royong. Nah, kita murid itu bisa gotong royong dengan dirinya sendiri atau juga dengan temannya atau ya di keluarga kelasnya atau sekolah. Selanjutnya ada kreasi ini paling tinggi karena sudah mereka yang mengingat, mengetahui, memahami, kemudian mereka sudah berpengalaman, akhirnya mereka juga harus bisa kreasi, membuat sesuatu yang membuat mereka itu senang dan bahagia setinggi-tingginya. Bernalar kritis sampai kelu ini ya. Kurang ngombe bisa. Bernalar kritis ini creative thinking, ada yang critical thinking. Ini bahasa Inggrisnya itu critical thinking. Saya punya bukunya kalau memang pengen baca-baca tapi bahasa Inggris gitu. Bernalar kritis, anak itu bisa berargumen, bisa tahu logika yang umumnya mereka pakai, terutama apabila mereka ditemui pada suatu pekerjaan di produktif. Bapak Ibu sekalian, mengapa mereka melakukan ini harus punya logika, alasan-alasan yang masuk akal supaya mereka itu bisa memberikan suatu jawaban, elaborasi kepada mungkin ketika mereka berada di masyarakat itu meminta suatu informasi dari siswa itu juga bisa memberikan informasi yang detail. Nah, ini bernalar kritis untuk anak-anak kita. Ini masih kita PR besar untuk nalar kritis ini, tapi ya kita coba terus untuk bisa membuat anak bisa bernalar dan kritis juga tentang apa yang kita inginkan di kelas atau pembelajaran. Mandiri di sini ya mereka tidak ada kebergantungan kepada mereka untuk belajarnya harus sama teman, belajarnya ya masih nunggu teman ini, tapi mereka mandiri di sini sudah punya pola-pola rencana belajar sendiri, penjadwalan sudah mereka harus siapkan, persiapan untuk belajar, readiness ini semacam ya mereka sudah siap untuk belajar, siap dengan lingkungannya, siap dengan konten atau materi yang dihadapi, dengan apapun yang ada di hadapan mereka sewaktu berada di kelas, di sekolah maupun di warga, bahwa mereka itu bisa mandiri atau bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi ini untuk profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu amati, modifikasi, tiru ya semacam ini profil pelajar. Dan ketika kita ada project P5, nah itu kita ada karakter mana yang akan dipakai di sini. Apakah dari kreasinya, mungkin kepekerjaan kemarin dari kreasi, mungkin dari gotong royongnya, atau kemandirian mereka, atau benalar kritisnya itu, atau ya ketakwaan ini yang diambil salah satunya. Nanti kita ya mungkin ngobrol lagi dengan Pak Wakakurikulum tentang apakah memang ini masih ada evaluasi yang harus kita benahi dari P5 kemarin, atau ya ada suatu langkah-langkah yang lebih jitu untuk bisa ada pengaruh yang berjangka panjang ketika kita melakukan suatu project di P5 kita. Kalau kemarin kan kebersihan, sekarang ya ada aja masih yang perlu diingatkan atau apa. Nah, ini jadi kita nanti akan bahas di kesempatan yang lain. Lanjut, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ada yang tahu Bu, restitusi? Restitusi itu pemulihan. Jadi anak yang tidak bagus dipulihkan menjadi bagus. Anak yang delewer dipulihkan menjadi nggak delewer lagi. Teori motivasi, self reflection. Refleksi itu penting sekali Bapak Ibu. Mungkin kita kadang-kala ya tidak pernah melakukan refleksi terhadap diri kita juga waktu setelah pembelajaran. Apakah anak-anak ini, apa pembelajaran kita ini sudah diterima oleh siswa? Apakah siswa ini sudah semuanya? Nah, itu ada di masing-masing buku itu ya, setiap ada dalam satu KD atau mungkin tujuan pembelajaran itu, apakah ya di situ ada nilai-nilai yang harus kita tulis hubungannya dengan refleksi. Saat Anda mengikuti sebuah pelatihan, apa motivasi Anda? Nah, seperti ini, mengikuti ini, motivasinya apa ya? Ada kotaan, ada sungkan, ya, ada yang, nah itu mungkin. Saat Anda hadir mengajar di kelas, hadir tepat waktu, motivasi apa yang mendasari Anda berada di kelas atau ngajar itu tepat waktu? Atau berada di kantor itu sebelum bel atau ya itu tepat waktu itu apa yang mendasari? Ditahan dulu ya jawabannya, okay? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, bagaimana tindakan Anda? Apakah tetap masuk sebelum bel atau setelah bel atau kondisional? Nah, mungkin karena jam pertama Anda ngajar ya masih leleh ya gitu ya. Apa semacam itu? Nah, ini kita pahami dulu Bu, okay? Kalau pelatihan di luar itu ya motivasinya apa? Apakah sertifikat?
jamnya terlalu banyak, ada 50, wah ini bagus. Nah, atau dari topiknya, atau ingin menambah, nah itu, ini motivasinya ya dari diri kita. Atau, aduh aku gak ono koncoe, ya kamu ikut aja, oh ikut-ikutan. Nah itu, melok, nah katanya si siswa, hadir tepat waktu, apa takut, atau menghindari sesuatu, atau di dulu ada Pak Edi ya di depan gitu, akhirnya kita takut, ya harus tepat waktu. Atau ada Pak Didin ya sambil lihat ini di sekolah tidak ada peraturan mengharuskan tepat waktu. Apakah kita masih tepat waktu? Nah, ini refleksi kita. Saat Anda mengikuti sebenarnya apa motivasi Anda? Saat Anda mengajar di kelas tepat waktu, apa yang mendasari tindakan Anda? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang, bagaimana? Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi perilaku manusia, motivasi manakah yang saling mendominasi perilaku murid-murid Anda di sekolah atau bahkan di kelas kita? Ini 3 motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan. Aduh, aku dipelendelengi Pak Edi mulai telat. Nah, ini ya. Ketidaknyamanan atau karena hukuman. Mbak Esti biasanya ya. Itu ya belum presensi ya. Gitu. Akhirnya ibu ini apa ini nggak tahu kalau ini jamnya sudah. Nah, ini biasanya itu ada untuk menghindari seperti itu daripada ada omelan semacam itu atau apa. Akhirnya kita ya melakukan suatu kegiatan itu wis tepat waktu aja wis daripada diomeli. Nah, gitu ya. Ini yang satu. Ini motivasi pertama, nggih. Untuk yang kedua mendapatkan imbalan. Biasanya itu kalau kamu mengerjakan ini wis pakai nilai yang bagus. Nah, itu ya. Kalau udah dikasih yang bagus akhirnya enggak mengerjakan ya asal-asalan. Nah, ini ada imbalan penghargaan dari orang lain. Hebat sekali, sudah 5 piagam yang sudah dalam 1 bulan ini. Cek niate ya, gitu ya. Iya, seneng, nambah lagi ya, karena dipuji itu seneng. Untuk menjadi orang yang diinginkan, ini yang terakhir paling tinggi mungkin ya. Diinginkan oleh siapa? Oleh lembaga bisa. Diinginkan oleh siapa? Oleh murid mungkin. Diinginkan oleh siapa? Oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau diinginkan oleh ya. Diinginkan ini karena memang kita ya di suatu lembaga ada aturan-aturan, nah diinginkan oleh aturan atau menghargai diri sendiri bahwa wah saya karena sudah umur segini ya wis tahu diri lah. Masuk kategori nom-noman, nah gitu ya, menghargai diri sendiri ya saya harus lebih karena senior mungkin ya senioritas, ada yang melihat kita wah itu kok seniornya seperti itu, bagaimana dengan kita yang junior. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai apa ya, kebajikan itu ya disiplin ya memang bagus, baik. Nah, ini harus dipercaya menjadi sesuatu yang diinginkan oleh lembaga mungkin atau agama atau yang budaya lain. How to raise self-discipline children with Diana question. Ini mungkin bisa baca-baca nanti di googling, monggo. Kegiatan pemantik itu trigger. Hukuman dan penghargaan. Apakah ini sama-sama bagus? Apakah ini sama-sama perlu dihindari atau bagaimana? Nah, kita baca sebentar Bapak Ibu, nggih. Ada IVA kurang menguasai pelajaran entah matematika, bahasa Inggris ataupun gambar. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diem. Ada menurut saya memang diem dia karena mungkin ada sesuatu ya yang dia sembunyikan atau mungkin dia merasa nggak nyaman kalau berbaur. Nah, atau menggambar. Biasanya gambar buku saya dulu itu di buku paketan ditulis ya. Digambar ya, saya yang brewokan, yang Pak Mahfud brewokan juga, itu rambutnya panjang. Ini ada yang seperti itu. Tapi ini diem atau gambar, tidak menguasai pelajaran. Pada saat gurunya menanyakan pertanyaan, kaget, gugup, akhirnya gagap. Nah ini, karena gugup dia gagap. Dia tak sengaja menjatuhkan tasnya atau barang, tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Jadi waktu ditanya itu kaget, tidak siap. Nah, dia tidak menguasai, jadi jawabannya itu tidak tahu harus bagaimana dia menjawab. Seluruh kelas itu tertawa melihat anak ini. Ini Iva ini cewek apa cowok ya biasanya? Cewek ya? Iva N. Tertawa karena melihat perilaku Iva yang gugup dan gagap pada saat terkejut. Nah, gurunya itu yang membiarkan. Nah, ini ada pembiaran. Teman-temannya itu menertawakan pada saat si Iva itu gagap dan malu luar biasa. Malahan Iva oleh gurunya itu disuruh maju di depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya gini. Nah ini
karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Ini seringkali kita hadapi Bapak Ibu sekalian, dan ini ya semoga aja sudah berkurang ya. Akhirnya kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa dan Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya, jadi seperti ini. Atau mungkin ya gini, atau mungkin ya gini ya. Pokoknya ada hukuman di situ. Yuk. Lanjut. Pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Guru tadi itu terhadap muridnya? Kalau setuju, mengapa? Kalau tidak setuju, mengapa? Ditahan dulu ya, jawabannya di sini aja. Ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu apa ya? Atau mengapa? Kira-kira tadi menurut jenengan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi itu dia menumpahkan apa, dia harus membersihkan, itu konsekuensi. Dia mematahkan mungkin ya pensilnya temannya, ya dia harus konsekuensinya ganti. Tapi tidak ada hukuman di situ. Tapi kalau ini dilihat temannya ditertawakan, terus dia tidak menguasai, malah dibuat seperti itu. Dan ada yang paling fatal Bapak Ibu, membiarkan. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Pembiaran. Jadi ya mungkin memang situasi seperti itu, tapi kita setidaknya ya melarang mereka untuk ya tidak tertawa karena mereka itu adalah, atau IVA ini adalah teman mereka. Jadi ini yang bahaya sekali kalau sudah mental ini sudah runtuh, ada di kelas PBL itu ya memang tidak berangkat lagi sekarang itu karena mentalnya itu dijelek-jelek ya, akhirnya dia merasa sudah tidak semangat lagi. Nah ini bahaya sekali, padahal dia mampu untuk sekolah. Ini yang tadi itu ya, hukuman, konsekuensi. Ini langsung lihat gurunya ini, bukan lihat ini. Ini kayak Irgi, apa Mas? Guru baru ini. Nah ini Bapak Ibu ya, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Nah di sini ada identitas yang gagal, di sini ada identitas sukses. Sukses ini ya masih ada disiplin, di sini hukuman, di sini ada disiplin. Itu kan tadi belajar ya, jadi belajar untuk ya dia berkonsekuensi, belajar untuk mencari solusi. Restitusi itu anggap saja ada kata-kata solusi. Siapa yang membuat solusi? Ya siswanya. Oke. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu ini gitu ya. Kadang mereka itu diomongin enggak jerah, akhirnya ada hukuman. Sesuatu harus terjadi. Konsekuensi tadi tuh, mutung harus. Nah, terus restitusi merupakan pilihan. Bagaimana kira-kira ini kamu kan sudah matahkan. Ya enggak apa-apa, Pak Guru dulu sering mematahkan ya, mematahkan hati ya. Ini, tapi ya kamu harus bagaimana kalau kata ini punya temanmu ini dipakai loh ya. Ini nanti untuk gambar bagaimana? Iya Pak, saya harus mengganti. Nah ini siswanya yang ngomong, bukan gurunya. Kamu harus ganti ini. Di sini dia. Tapi kalau siswanya yang memberikan pilihan, ya Pak saya nanti mau minta uang ke ayah untuk membelikan dan mengganti yang saya patahkan tadi. Itulah namanya restitusi pilihan dari siswanya. Ya kita harus mengarahkan, menuntun, memberi pertanyaan. Aduh Pak saya enggak punya uang Pak. Masa enggak punya uang main game terus gitu loh ya. Diarahkan terus sampai mereka itu positifnya itu apa saja pilihannya. Kalau yang ini aduh Pak enggak bisa Pak. Oke, yang mana kalau yang bisa? Terus cari seperti itu. Ini memang butuh waktu Bapak Ibu, dan butuh anak itu supaya punya pilihan sendiri, keyakinan sendiri, dan bisa dilakukan sendiri. Dan ini kemungkinan besar itu bisa berjangka panjang. Kalau ini mangkelnya jangka panjang ya, ini biasanya. Awas ya Pak Cahyo. Ini biasanya gitu, karena ada satu hal yang tadi dipermalukan di kelas ya atau apa itu menjadi suatu hal yang negatif bagi anak. Tidak nyaman untuk murid untuk anak jangka waktu panjang, nah benar itu kan ya. Jadi ya mungkin anaknya ini terlalu unik, terlalu agresif ya. Jadi kita bujukan sudah bisa agak masuk karena biar masuk frame. Masuk frame. Nah, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek tadi ya. Harus waduh saya mengganti berarti uang saya akan berkurang. Nah, ini jangka waktu pendek tapi dia bertanggung jawab. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi mereka
melakukan ini, wah ya sama Pak Yusuf, sama Pak Cahyo, saya suruh untuk memilih apa yang disolusikan oleh saya sendiri. Jadi saya harus bisa menguatkan potensi ini untuk bisa dilaksanakan terus menerus. Ingat terus dengan apa yang sudah dikatakan, akhirnya dia dalam jangka waktu panjang akan ingat seperti itu. Kalau tidak nyaman, ingat sampai ya akhir hayat dia, pokoknya Pak Cahyo itu ya, wes ya. Kalau ketemu pokoknya saya melengos mungkin gitu ya, karena ya ini ketidaknyamanan. Korban mendapatkan keadilan. Korban ini yang mengalami ya mungkin ya mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan ya, korban mendapatkan ganti. Ini kita lanjut aja, ini korban apa memang yang siswanya apa ya yang memang ada di lingkungan itu. Murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah ini penguatan Bapak Ibu, keyakinan kelas, siswa itu harus bagaimana. Jadi yang jawab siswa, bukan gurunya. Siswa, idenya itu siswa semua, apa yang mereka tahu. Tapi kalau mereka sebenarnya tahu atau lupa atau apa, guru menuntun atau menggiring pertanyaan-pertanyaan untuk bisa memunculkan apa tadi? Ya penguatan tadi itu. Iya Pak, saya datang terlambat, saya tidurnya kesiangan, harusnya kalau tidak kesiangan bagaimana? Ya Pak, bangunnya lebih awal, itu penguatannya Bapak Ibu. Berarti kamu harus bagaimana biar lebih awal. Saya tidurnya lebih awal lagi Pak. Itu dari muridnya Bapak Ibu, bukan dari gurunya. Jadi inilah keyakinan yang mereka dapatkan bahwa mereka berbuat salah, mengakuinya, dan setelah itu membuat solusi-solusi dari dia sendiri untuk dijalankan sendiri oleh anaknya. Itulah namanya restitusi. Pemulihan dari suatu hal yang mereka lakukan perilakunya. Nah, perilaku pasif agresif meningkat. Awalnya pasif menjadi agresif. Awalnya pasif menjadi meningkat menjadi agresif. Yang agresif menjadi hyper agresif ya mungkin semacam itu. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Mari ganti ya wes engko mutul mana ya. Mari coret-coret, setelah itu dibersihkan, engko coret-coret lagi ya. Ini ya mungkin agak sedikit konsekuensi ini netral, hampir-hampir ya tidak terlalu kuat ya, jangkanya pendek. Tapi masalah terpecahkan ketika anak itu ya diajak ngobrol, diajak ngomong, heart to heart ya. Hati ke hati, mental ke mental ya. Pokoknya dianggap itu seperti anak kita. Kita ke anak kan mesti ya apa yang diminta dituruti, apa yang apa. Nah, itu seperti anak kita. Semacam itu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Aduh. Nah. Ini masih di bawahnya nggih. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Wah, ini wis dikongkon ngalor ya tetap ngidul lah ya. Ndak jalan sistem. Disuruh baca ya sih main game ya ndak jalan. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita ndak bisa melepas anak karena anak ini pada suatu saat itu bisa melakukan hal yang sama. Jadi masih perlu monitoring, pemantauan dan supervisi. Supervisi ya melihat lebih atau mengawasi ya terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kalau dia ndak menyelesaikan tugas ya dia tanggung jawabnya harus ya bagaimana? Apakah ada ya nilainya kecil kalau dia tidak melakukan pekerjaannya atau bagaimana? Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di sini mereka, wes bajunya masuk semua nih, rapi, keluar dari gerbang wes ya beda lagi sudah ya. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi di masyarakat seperti apa? Ya ini konsekuensi ini bisa berlaku di sekolah dan juga berlaku di masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi mereka punya masalah, punya solusi, itu akan terus berlanjut melalui restitusi tadi. Peraturannya adalah kamu harus mengikuti peraturan. Nah, semacam itu. Ini bahasanya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Dok, ini harus kewajiban. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ya Pak, terima kasih. Apa peraturannya? Ya saya kalau coret-coret saya harus menghapus coretan-coretan itu. Mampu melakukannya? Ya Pak, mampu. Oke, terima kasih. Itu konsekuensi. Apa yang kamu yakini? Ya Pak, coret-coret itu merupakan ya perbuatan yang tidak bagus, jelek. Oh, berarti kamu mengakui kalau itu kamu yang coret-coret di dinding. Ya benar Pak. Terus harus bagaimana Nah, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah coret-coret ini? Ya Pak, saya akan membersihkan sendiri. Yakin bisa? Ya Pak, yakin. Jadi ini terus kita tidak memunculkan suatu solusi, tapi siswanya sendiri yang
harus muncul. Kita tunggu, mereka tidak jawab, kita giring lagi. Jangan sampai kita memberikan satu ide-ide yang membuat dia itu melakukan pilihan. Itu namanya sudah dikonsekuensi. Mana lagi? Murid anak membenci peraturan karena diseneni dok ya. Murid dan anak menghormati peraturan karena ada konsekuensi tadi. Murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Dia menghargai dirinya sendiri untuk tidak melakukan lagi, menghargai orang lain bahwa orang lain itu merupakan ya teman dan orang lain juga dihargai atau dihormati. Ini ada negatif, netral, positif, bener gak ya? Negatif, netral, positif. Duh, nggak bisa. Nah ini. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Ini ancaman dong ya kayak Pak siapa? Pak Wahyu kalau di sepak bola itu ya sampai anak-anak itu mau ngeluruk kayak SMA 3 dulu itu ya. Oh, nah, awas ya. Ya. Ya, ini melakukannya ya di ruangan Bapak Ibu ya, masa di jalan ya. Di jalan ya situ, Kak, jalan nanti ya jalannya. Lakukan apa yang saya katakan, okay. Lakukan apa yang saya katakan. Kamu harus ini, harus itu, kamu harus ganti ini, ganti itu, harus mengganti jam pelajaran, tidak boleh keluar. Nah ini ya, lakukan. Apakah hal ini yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa ini yang harus dilakukan, Le? Masa seperti ini? Iya Pak, enggak Pak, seharusnya enggak seperti ini. Saya harusnya berada di bengkel. Nah, gitu. Jadi ini ada mode paksaan Bapak Ibu, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Jadi mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Jadi disiplin positif itu belajar bagi anak untuk menentukan pilihannya dari solusi-solusi yang dibuat oleh anak itu sendiri. Ini saya mencoba untuk restitusi dan kalau masih ada kesulitan kita bareng-bareng sharing, coaching ya, coaching. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, murid anak belajar taat peraturan. Nah ini menyembunyikan kesalahan. Kenapa kamu kok kesana malam-malam? Tidak ada Pak. Nah ini ada menyembunyikan kesalahan. Sering kali kan ya kita menemui ini. Murid anak belajar taat peraturan. Le, hari Senin ini apa? Oh, pakai topi Pak, ini Pak, ayo dipakai. Nah, murid anak belajar mengencangkan masalah. Jadi anak-anak kalau sudah mendapatkan solusinya masing-masing, dia akan wah saya sadar diri, saya harus pakai topi ya untuk membuat suasana sekolah itu bagus atau apa positif lagi yang dipikirkan. Gitu nggih? Apa iki? Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Anak paham dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dampak murid marah, bersalah, rendah diri, kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri, penahanan, detention. Murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ini yang memang harus kita buat untuk siswa kita, okay? Terus tiba-tiba tidak diharap, tiba-tiba maksudnya hukuman anak-anak itu naik tas gitu ya, di kotas gitu ya. Ini hukumannya tiba-tiba. Moro-moro kamu itu ya tidak diharapkan ya atau sangat melukai ya. Tendangan maut ya sudah diketahui atau masuk akal memang sudah adanya seperti itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah jadi diundang kayak BK ngundang ke siswa, orang tuanya juga, anaknya, wali kelasnya, gurunya. Nah ini ditemukan anaknya itu supaya bisa mengeluarkan idenya, unek-uneknya, masalahnya, akhirnya mereka atau anak itu bisa membuka diri, mencari solusi dan dia sendiri yang melakukan. Gitu nggih? Satu anak ke anak yang lain cara memberikan solusi untuk dirinya sendiri akan berbeda sesuai kemampuan. Okay. Dibuat guru hukumannya, ayo kamu jongkok ya atau skojam. Nah itu kan dari guru. Dibuat oleh guru dan murid. Ya ini gimana deh? Ayo itu coret-coret. Nah. Pak dipakai sabun, jangan pakai sabun. Nah itu ya, ini ada rembukan. Dibuat oleh murid atau anak. Dibuat oleh murid atau anak, bukan guru. Bisa dipahami gitu Bu? Restitusi itu adalah pemulihan, yang memulihkan dirinya adalah murid. Dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan supaya dia mengeluarkan solusinya. Nah, saya ada nih. Jenengan yang dengarkan, saya yang mempelajari. Ngelak rek.
Saya tahu aku lagi seneng ya. Dek, nek sampean maju tampil. Iya. Iya. Ini Bapak Ibu, ya yang negatif tadi ini netral, positif, jadi menyakitkan, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, kritik, nyindir, merendahkan. Bully lah istilahnya ya. Perundungan, membantu, menyatakan peraturan, ada peringatan, ada konsekuensi. Di sini ada penguatan, ada keyakinan kelas, bimbing. Nah ini Bapak Ibu nggih. Mahal ini nggih, bimbing. Kerangka acuan berpikir, restitusi, murid. Jadi restitusi itu pemulihan, ya guru juga ada kalimat-kalimat, siswa ada juga kalimat-kalimat yang memulihkan dirinya sendiri pada situasi yang sebelumnya ke situasi yang lebih baik. Bapak Ibu, ini coba kita punya apa ini? Ini ada tindakan kira-kira hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada satu hal yang harus diganti atau dilakukan. Hanya ya ini mencatat. Lari mengelilingi lapangan. Nah, ini hukuman ya. Yang hafal ini guru olahraga biasanya ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja, membersihkan coretan di meja tulis. Konsekuensi itu pinternya ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, bagusnya. Berjemur di lapangan bahagia pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Berarti hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna yang disesuaikan oleh sekolah, diminta sekolah. Berarti hukuman. Berdiri di depan kelas mengangkat kaki satu tadi ya hukuman. Membersihkan tumpahan air. Nah, ini konsekuensi. Wih, mantap. Siap jadi CGP ini ya. Menggantikan saya. Ada lagi. Ya Allah. Sampai mana tadi? Oh ini ya. Kehilangan 10 menit ini di 10 menit. Bisa ini berarti insya Allah bisa ya. Awas ya, enggak bisa. Dihukum oleh penghargaan. Ini, if you want to kill innovation, ya inovasi ya. Kita kan pembelajaran ada inovasi, media juga ada inovasi, segala macam yang kita lakukan ada inovasinya. Jadi reward it. Kalau ingin membunuh, berilah penghargaan. Dia tidak akan berinovasi lagi. Maksudnya gitu. Makanya, wah saya punya ini suatu hal yang satu hal yang sangat bagus. Nah, tapi saya tidak punya dana. Nah, oke, saya kasih dana, saya kasih reward, wes. Tidak ada reward, tidak jadi inovasinya. Nah itu ya. Kalau Anda ingin mematikan inovasi, berilah penghargaan. Saat kita berangkat menjadikan hadiah, saya beri nilai bagus. Ya itu, gara-gara bagus itu dia akan melakukan. Saya kasih permen, ya gara-gara permen itu. Kalau di rumah kan tahlilan, makannya soto, nah gitu ya. Oh datang semua ya. Tidak ada makannya, tidak datang semua. Ya tahlilan gara-gara. Iya, stimulus. Kalau tidak ada itu, jadi ini dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya hukuman. Perilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid atau mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukan. Kalau saya kasih permen, Anda bisa melakukan. Kalau tidak saya kasih permen, Anda tidak bisa melakukan. Itu asumsi kita. Saya kasih uang, bisa melakukan. Kalau tidak dikasih uang, tidak bisa melakukan. Lapo kata mentolo ya, gak dikai duit ya, ada yang semacam itu. Kerja romusa semacam itu ya. Jadi kerja bakti tanah itu. Tapi ya ini oleh penghargaan. Tidak akan memilih untuk melakukannya karena tidak ada penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan itu kapan kita mendapatkan penghargaan? Setelah dilakukan atau hasil yang kita lakukan itu adalah penghargaan dari apa yang sudah kita kerjakan. Itulah penghargaan yang paling baik. Hebat Bu Dina ini ya. No grade, no homework, better learning ya. Kita beberapa mengenai penghargaan hanya berpengaruh untuk jangka pendek. Oke, Bapak Ibu, oke. Penghargaan tidak efektif. Ini katanya ini loh ya. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Yang satu dikasih, yang satu enggak. Yang satunya dikasih, yang satunya enggak. Akhirnya, aku karena ya enggak tego dikasih semua. Loh Pak, saya yang juara atau yang dapat bagus kok malah dia yang enggak. Akhirnya gara-gara ini malah turun lagi semangatnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum kreativitas. Wah, uangnya puluhan juta, saya baguskan. Uangnya ada, nggak mene, apa cari ya?
asal-asalan. Penghargaan itu menghukum. Jadi kita ya nanti kita pahami bareng-bareng Bapak Ibu ya. Aduh, kayak ya. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Disiplin tadi apa Bapak Ibu? Belajar ya. Positif berarti belajar hal-hal yang positif. Nah, apa pendekatannya kita ke mereka? Kita awalnya itu pandangan dulu, setelah itu kita dekati, setelah itu kita ada caranya, setelah tahu caranya ya kita akan mendapatkan hasilnya. Itulah yang ya, pendekatan. Dan supaya tahun teman memecahkan gelas, membayar harga gelas yang dipecahkannya. Apakah harus bayar? Padahal saya tamunya Pak Cahyo ya. Karena pencilaan kaki saya ya pecah ya. Akhirnya apakah Anda membiarkan dia membayar harga gelas? Saya bayar. Oh, konsep nunut nang mertuane ya iki regane larang. Nah, ini apa saya harus bayar gitu? Oh, coba. Nah, mungkin apa seperti itu. Nah, Anda sudah janji bertemu dengan teman, namun janjinya ketemu orang lain di tempat lain. Maka dia mengikuti terpaksa nemuin teman tadi itu tidak di tempat yang sebelumnya, tapi di tempat teman yang baru ada janjian itu. Ya, ada biaya taksinya. Apakah Anda seneng-seneng aja? Apakah Anda ngok-merongok? Ya. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial. Entah laptopnya yang kebakar, yang mungkin ada yang ketipu atau bagaimana. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Ini biasanya saya ke siswa PKL, biasanya kalau izin, tidak hadir, sakit itu ada ini, lembur. Apakah Anda sebagai pemimpin akan menerimanya? Nah, yang mana? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter baiknya akan lebih kuat, karakter yang jelek akan semakin menurun. Katanya Gosen loh ya. Restitusi juga ada proses kolaboratif, guru dengan guru, teman dengan teman, atau guru dengan guru juga. Pak Yusuf, murid saya ini seperti ini. Nah, itu bisa juga kolaborasi. Dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan. Nah, inilah restitusi itu ya. Memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tidak apa-apa salah itu, tapi harus ada solusi yang harus. Penekanannya penekanan nah, penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tapi menghindari tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang universal tadi itu. Jadi ya saya harus bangun pagi supaya sehat, supaya ibadahnya lancar, masuk kelasnya juga nyaman. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Monggo, Bu. Lambe saya muntuk, Bu. Ya, Bu, dicek lah ya. Buka enak kalau cekel ini ya. Salam, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari yang disampaikan Pak Yusuf ya. Kayaknya ngantuk semua ini. Ya, berarti harus ada apa biar nggak ngantuk ya. Saya ada ini sedikit gerakan ya, bisa berdiri semua Bapak Ibu. Jadi kayak murid tadi itu, Jadi nanti ikuti yang saya omongkan ya. Jadi Marina menari gini. Di menara. Merana gini. Marina menari di menara merana gini, sakit gigi ya. Oke. 1, 2, 3. Bisa ikuti saya. Sudah siap ya? Oke. 1, 2, 3. Menara menari di menara. Marina merana di menara. Menara menari menara. Marina menari di menara. kurang banter sih. Enggak, kasihan sudah lemes. Berarti udah dimakan Ibu-ibu? Sudah. Oke. Ya bisa Mbak Bu ya. Masih banyak. Jadi saya melanjutkan apa? Melanjutkan ya? Ya. Mbak duduk dulu Pak. Berdiri terus. Oke, silakan duduk. Ini Pak Yusuf ini sudah selesai apa saya melanjutkan dari sini? Silakan dilanjutkan. Oke, lanjutkan. Melanjutkan restitusi berbeda dengan program disiplin lainnya. Jadi restitusi itu ada 3 tahap. Enggak ada Pak di sini. Ya udah itu ada.
Oke, jadi yang pertama itu kita menanyakan alasan kepada siswa, kenapa sih kalian itu kok melakukan kesalahan ya. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi kesalahan itu setiap orang kan pernah melakukan kesalahan. Ini nggak usah saya baca terlalu banyak, waktunya juga tinggal sedikit. Yang ketiga yaitu menanyakan solusi. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan itu setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau ada siswa contohnya bolos ya, ini contoh bolosan atau nggak pernah mengerjakan tugas ya. Ini biasanya BK atau wali kelas yang sering menangani seperti ini. Jadi kita panggil siswanya, kita tanyakan alasannya kenapa. Ya, pertama kita tanyakan alasannya kenapa. Terus kira-kira dari alasan tersebut sesuai nggak dengan apa peraturan. Kalau kita sebut peraturan dulu karena kita belum bahas keyakinan kelas ya. Kita bahas kira-kira dengan tidak melakukan tugas itu sudah sesuai nggak dengan peraturan sekolah. Jadi kalau sudah belum sesuai, anak ini disadarkan kembali. Ibaratnya kan anak ini apa ya belum sadar karena nggak mengerjakan tugas. Kemudian setelah ditanyakan kalau memang dia itu sudah tahu kalau dia melakukan tugas itu melanggar peraturan sekolah, kemudian disadarkan, habis itu dicarikan solusi. Kalau sudah dicarikan solusi, jadi kita nggak menghukum di sini, kita cari menyembuhkan penyakit. Intinya seperti itu ya Pak Yusuf ya. Lanjut saja, kemudian keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas yang terakhir. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena kita selama ini kan taunya peraturan sekolah atau peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, jadi timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemarin sudah saya praktekkan, jadi kira-kira anak-anak itu maunya seperti apa sih pembelajaran itu, kemudian peraturan seperti apa sih yang diinginkan mereka dari dirinya sendiri. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat saat menjalankan apa yang diyakininya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan, karena keyakinan tersebut mereka yang buat, jadi mereka yang akan mengikuti. Kemudian murid perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, nilai-nilai kebajikan di baliknya dan tujuan utamanya. Jadi bikin peraturan kelas itu tadi nilai-nilai universal sudah Pak Yusuf. Ini saya back lagi nih. Ya, nilai-nilai kebajikan, intinya kita nilai-nilai kebajikan itu mengacu ke profil pelajar Pancasila. Jadi di situ ada beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berencana kritis dan mandiri. Jadi nilai-nilai apa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu terpacu atau terdiri dari mengacu ke nilai-nilai kebajikan universal. Dari sini bisa dipahami ya Ibu ya. Jadi ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi abstrak itu lebih banyak ya, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi di situ tidak ada kata tidak atau jangan. Pernyataan keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata jangan atau tidak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Intinya diambil 3 atau berapa sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi enggak terlalu muluk-muluk ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita sebar kayak angket ya, atau kertas kecil gitu. Iya, jadi atau apa? Yang kertas kecil itu ya. Kertas kecil itu kita sebarkan ke anak-anak. Kira-kira anak-anak itu pengen membuat keyakinan seperti apa atau peraturan. Kita punya peraturan terlebih dahulu. Contohnya tidak boleh makan di kelas waktu pembelajaran kayak gitu. Tapi itu kata-kata tidak itu berarti kita kembalikan ke nilai universal yaitu bertanggung jawab. Contohnya tidak molor mengerjakan tugas kayak gitu. Berarti kan kembali ke nilai universal tadi yaitu bertanggung jawab. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena keyakinan kelas tiap anak di contohnya sekarang kelas 10 AV gitu kan. Keyakinan kelasnya itu bulan ini kayak gimana. Kemudian kita tinjau lagi, kok masih ada yang nggak beres ya. Kita bikin lagi keyakinan kelas seperti itu. Kemudian lanjut kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi di sini itu guru itu tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas. Kemudian menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Jadi kalau tugasnya murid itu belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Jadi di sini kalau guru tugasnya bukan untuk menyakiti atau mendolimi ya, memaksa kamu untuk belajar. Jadi merapikan barang-barang murid. Jadi yang menyiapkan makanan atau alat tulis. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, bullying, bukan mengeluh karena banyak tugas. Kemarin saya juga menemukan kemarin pas saya melempar post-it itu kalau bisa pulangnya lebih siang. Terus kalau bisa banyak jam kos. Kayak gitu. Terus kalau bisa kalau pembelajaran itu boleh tidur karena masih kita muda itu nggak perlu banyak beban kayak gitu. Ada gitu juga kemarin anak-anak. Melakukan tugas guru memutuskan untuk teman kamu. Jadi ini lanjut. Contoh keyakinan kelas, jadi setiap anggota itu perlu belajar, kemudian senang, melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan merasa aman.
bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kalau di kelas saling menghormati, percaya. Kalau mau pinjam itu berarti harus intinya izin dulu. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini tadi berarti kembali ke keyakinan kelas tadi. Kalau nggak mengerjakan tugas berarti dia tidak melaksanakan keyakinan kelas yang ini. Senantiasa membantu, tapi membantu bukan artian mencontek atau apa ya? Iya, intinya saling membantu dalam hal yang positif. Kemudian hormat. Jadi hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sopan terhadap guru, terhadap murid, tidak bullying. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Masuk tepat waktu, tidak telat, tidak mengerjakan tugas, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Intinya kalau unek-uneknya anak-anak itu kita tampung dan unek-uneknya apapun kondisi mereka itu kita terima, unek-unek mereka kita tampung. Bu, percuma nulis nanti nggak ada realisasi ya, tetap aja kita tampung, nanti pasti kan ada kayak digali lagi informasinya seperti itu. Sudah selesai Pak? Dari sini mungkin ada yang kurang jelas slide-nya? Nah, keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu awal dari kita sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kembali lagi ke kolaborasi dengan siswa kita, ada kesepakatan. Nah, itu kita tidak istilahnya ya egois lah ya ke murid. Jadi kita tetap menghargai apa-apa pendapat siswa, kemauan siswa, keinginan siswa. Jadi di situ akan menjadi kira-kira mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, mereka bisa satu sama lain tahu ada perbedaan, ada ketidaksamaan. Jadi itulah nanti akan berhubungan dengan diferensiasi. Ya, jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang wali kelas atau BK ya, mungkin bisa dipraktekkan membuat keyakinan kelas ke anak-anak. Jadi ini kan bisa untuk enggak tugas, mungkin langsung bisa mencoba ya. Jadi nilai kebajikan universal contohnya ke ono arek wes waktunya sholat, enggak sholat, berarti kembali ke nilai kebajikan universal, berarti dia itu tadi. Nanti bisa diterapkan. Ini nilai kebajikan nanti bisa dijadikan ke, kan ini mungkin saya kurang hafal Pak, ini kalau beriman dan bertakwa kepada itu apa nilainya itu ada, mandiri itu seperti apa, benar itu seperti apa itu ada. Ini kan ini secara globalnya saja. Ini dari satu ini nanti akan terpecah. Iya, kayak beneran kritis ini ada sendiri pecahnya, kreatif itu ada sendiri. Nalar kritis itu anak itu kapan dia sebagai termasuk nalar kritis, apakah ini itu masuk ke nalar kritis. Kreatif, anak itu bisa membuat poster, bisa presentasi, nah itu namanya kreasi. Jadi tidak hanya satu semuanya video semua, ya, tapi ada satu yang pakai mungkin kemampuan mereka, kreasi mereka karena mereka ingin suatu hal yang berbeda dengan yang lain. Itu namanya dirangkum ada 5 yang ada di profil Pancasila. Mungkin yang PPG pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata profil pelajar Pancasila. Yang PPG. PPG? Iya. Kenapa? Yang PPG mungkin nggak asing lagi dengan apa? Semacam ini ya, iya. institusi atau keyakinan kelas. PPG. PPG? Pak, iya. Profil pelajar Pancasila kan ada? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Karena yang dibahas itu Pak Udin. Jadi seperti itu mungkin bisa dipraktekkan. Jadi anak-anak kalian pengen peraturan seperti apa di kelas? Biasanya ini kan wali kelas atau BK ya. Bikin keyakinan kelas seperti apa? Kemauan kalian itu seperti apa? Yakin itu kan kayak percaya gitu kan. Yakin bukan percaya. Iya. Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu kan sama ya? Beda. Kalau peraturan kelas itu kan kalau dia melanggar itu kita nggak tahu. Anak itu nggak tahu nanti dihukum apa. Kalau peraturan. Kalau keyakinan itu anak-anak kan tahu. Oh ini nanti saya kalau nggak ini berarti kayak gini. Udah tahu. Mereka sudah yakin konsekuensinya. Kalau biasanya saya sebagai wali kelas itu saya selalu menuliskan peraturan kelas saya dan membiasakan kan. Anak-anak Dengan keyakinan kelas. anak-anak saja suruh bikin keyakinan kelas mereka. Dan di situ tidak boleh ada kata Tidak boleh. atau Jangan atau tidak ya. Jangan. Jangan dan tidak. Jadi nanti Bu Dina bisa ke anak-anak, nyampaikan ke anak-anak saja. Kira-kira keyakinan kelas atau peraturan, gambarnya bahasa kasarnya peraturan, tapi sebenarnya beda dengan peraturan. Keyakinan kelas kalian seperti apa? Keinginan kalian seperti apa? Tapi dijelaskan dulu. Kalau tanggung jawab itu berarti ini, mengerjakan tugas, tidak bolos, seperti itu. Itu pun boleh ya kita peraturan sama dengan ketika kita menulis peraturan kelas seperti zaman-zaman dulu itu boleh. Maksudnya? Kita tulis terus kita tempel. Peraturannya, Ya. jadi pertama, Bukan kedua. berarti peraturan kelas tapi kita tulis keyakinan. Iya, enggak apa-apa. Tapi iya. Tapi kan anak yang bikin, intinya enggak banyak. Yang penting kan ini sudah ada semua ya. Kalau selalu bersikap positif, ya kan. Kemudian senantiasa menjadi diri yang baik. Berarti kalau baik itu kan banyak, universal. Bisa mengerjakan enggak bolosan, enggak tentunya yang sampai rajin, terus enggak sampai mengambil barang temannya seperti itu. Nah, itu kembali gitu. Jadi enggak perlu, tidak boleh bolos, harus Di tiketnya. maknanya ada kata-kata positif, jadi hindari kata-kata negatif. Kayak
dia terlambat berarti tidak masuk tepat waktu. Nah, tidaknya ini dihilangkan jadi terlambat. Nah, itu kan Masuk ada- tepat waktu. Atau masuk tepat waktu. Masuk melebihi waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu positif. Positif. Jadi untuk kata tidak atau jangan itu kalau bisa Jangan dihilangkan. mengerjakan atau menyerahkan. Ya, nah, jangan ini uang jadi Tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. dan itu dari muridnya. Boleh. Yang boleh kita lempar post-it itu ya, kayak kertas yang ada tempelannya itu, Ya. kita lempar ke anak-anak, anak-anak suruh nempel, kemudian kita kelompokkan. Oh ini yang masuk ke Ini masuk ke saling mana? menghormati atau bekerja sama, tanggung jawab seperti itu. Nanti nggak usah banyak-banyak, keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, tapi isinya dari situ kan anak sudah tahu. Oh berarti tanggung jawab itu ini, Rek. Nanti Bu Dina bisa jelaskan tanggung jawab itu ini, tugasnya dikerjakan, Nah, tiket. Terus Tanggung jawab, bahannya sopan. dijaga itu bentuk dari tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab itu payung. Nah, di sini ada banyak apa ya yang di dalam. Tidak boleh membuli. Ya, menghormati. Sopan, itu menghormati ya, Menghormati. sopan atau menghormati banyak nilainya di situ. Jadi banyak pecahan-pecahan itu nanti bisa dikomunikasikan dengan kita. Bu Pak Selamat juga, Bu Nana, Bu Liberty di sini insya Allah bisa. Mungkin itu yang Atau di Google. ya maksudnya sudah bisa jenengan praktekkan ya. Nah, akhirnya kita coaching. Kayak gitu kan, dari situ kan ada sedikit yang bisa dipraktekkan Bapak Ibu Iya. yang sudah di sini. Dan setiap kelas kan akan berbeda-beda. Itu mana yang harus ditinggikan dulu, nanti yang dibuang yang mana. Atau ini sama apa nah itu guru harus timbangnya. Ini wali kelas beda juga nanti membantu untuk ini. Ya kita juga bisa masuk ke sana. Dibikin kelompok saja biar enak Ibu, kalau mau bikin itunya, post-it-nya itu. Jadi satu post-it itu satu keyakinan. Satu keyakinan. Ada warna merah, ada warna hijau. Terserah mau warna apa, nanti anak yang mengumpulkan dikelompokkan lagi, dibikin keyakinan kelas seperti itu. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan dari yang sebelum-sebelumnya? Di luar apa ya diseminasi ini bolehlah monggo Bapak Ibu masih bingung dengan kelasnya, dengan aturan yang menurut kita itu ya tidak merugikan siswa, juga tidak merugikan kita, dan sekolah juga nanti merasa lingkungannya juga nyaman dan anak-anak juga bahagia, selamat tidak Ini sentosa. agak repot juga kalau Itu berurusan dengan anak itu STM. bisa rembuk atau apa ada rembukan kolaborasi. Yang penting dicoba dulu. Coba dulu, bisa ke saya nanti dicobanya ya dengannya. Bisa apa dicoba dulu terus bisa ngobrol dengan saya, Pak Selamat atau Bu Sulis. Nanti itu bisa dibuat DP-nya grup, kan ada koordinasi kelas itu ya, yang antara wali kelas, BK dan siswanya aja kan ada, jadi dibuat DP grupnya, nanti anak-anak itu tahu, oh ini loh Rek, keyakinan kelasnya itu. Nah, Bapak Ibu sementara ini saja, ya nanti akan ada Bu Rara, ada Bu Vita ya, yang akan meneruskan seperti kita ini, akan ada lebih terbaru lagi ya, zamannya nanti akan lebih kekinian dan juga apa-apa yang dibahas itu dari perspektif Bu Vita sebagai seorang mungkin ya yang lebih tahu keadaan sekolah. Nah itu mari kita tunggu bersama-sama, semoga bisa cepat untuk ke tahap berikutnya. Sama juga Bu Dari sini Aini ada yang mau juga ini. akan mau bisa Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau mendaftar TPG, silakan sudah dibuka untuk yang angkatan ke-10. Nah ini tangan kita untuk menjauh dari zona nyaman. Bapak Ibu terima kasih sudah menghadiri di acara kami untuk diseminasi budaya positif di kita sebagai CGP angkatan ke-8 dan di SMK 2 tentunya, dan kita bersama-sama untuk ya bergerak dan menggerakkan. Semoga ini ada hal yang baik, bagus, bermanfaat. Kita tunggu hal-hal yang positif dari Bapak Ibu sekalian, apalagi ada cerita dari kelas jenengan semua. Itu saja dari kami, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.